dan pimpinan Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta. Pada Anda Gurunta Al-An Falyatafaddal Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap para alim ulama yang saya muliakan, para tokoh masyarakat, pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada malam hari ini, pengurus Masjid Fajar yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada malam hari ini saya dapat bertemu dan bermuajahah di tempat yang baik. Masjidnya bernama Fajar, yang hadir pun mukanya berseri-seri malam hari ini. Saya merasa hadir ke majelis-majelis ilmu itu merupakan kebahagiaan tersendiri, karena di sini bukan saja bapak dan ibu yang mendapatkan ilmu, saya pribadi pun ketika menyampaikan apa yang saya sampaikan nanti, kadang-kadang itu juga menjadi nasihat buat diri saya sendiri. Malam hari ini kita hadir di masjid ini merayakan Al-Isra wal Mi'raj. Tentu bapak dan ibu jamaah sekalian sudah sering mendengar kisah Al-Isra wal Mi'raj. Saya ingin pada malam hari ini hanya mengambil satu bagian dari sekian banyak nasihat, dari sekian banyak ilmu yang bisa kita ambil dari muqaddimah, dari pembuka surah Al-Isra yang tadi dibaca oleh qori kita. Tadi qori kita dan saya rasa semua qori kalau acaranya Al-Isra wal Mi'raj pasti membaca ayat yang pertama dari surah Al-Isra. Di sana Allah menyatakan Subhanalladzi asra, maha suci Allah, Allah yang asra, menjalankan. Ini Allah. Jadi kalau bapak tanya Isra Mi'raj itu kira-kira masuk akal atau tidak, Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram di Mekah ke Yerusalem, itu jaraknya ribuan kilometer. Bukan cuma ribuan kilometer, tapi nanti Rasulullah itu dimi'rajkan dari As-Sakhra, batu yang ada di Masjidil Aqsa itu. Mudah-mudahan nanti Bapak bisa ke sana. Ya, alhamdulillah, saya sudah lihat batu yang dulu dari jadi pijakan Rasulullah dengan burak naik ke Sidratil Muntaha, yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil bashar. Keindahan yang ada di Sidratil Muntaha itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak bisa dibayangkan oleh siapapun, saking indahnya apa yang dilihat oleh Rasulullah. Kalau dihitung dengan akal, sebetulnya menerima Isra wal Mi'raj itu tidak sulit. Kalau sudah bicara bahwa Allah itu yang menjalankan, bukan Rasulullah sendiri yang berjalan. Kalau sudah
diperjalankan itu tidak ada yang mustahil. Ambil contoh yang paling gampang. Ada semut di Sidrap. Ya. Semut-semut yang kecil ini, kalau jalan itu kan lama Pak semut itu. Tapi semut itu tidak sengaja nempel di baju saya. Semut Sidrap nempel di baju saya. Saya ke Makassar, ke Bandara Sultan Hasanuddin, naik pesawat. Dalam waktu 2 jam saya sampai di Jakarta. Begitu saya sampai di Jakarta, semut Sidrap yang nempel di baju saya turun dia. Di jalan dari baju saya ketemu dengan semut Jakarta. Kata semut Jakarta, where do you come from? Kamu dari mana ini? Kok beda rasanya ini? Ada bau-bau bebek, ada bau-bau paleko, ya. Itu rasanya beda. Kata semut Jakarta. Kamu semut dari mana? Ceritanya, saya semut dari Sidrap. Kau tahu Sidrap? Kata semut Jakarta, di mana ini? Di Sulawesi Selatan. Kapan kamu berangkat ke Jakarta? Tadi sore. Saya hanya dalam 2 jam nyampai ke Jakarta dari Sulawesi. Kata semut Jakarta, bohong, dusta, semut Pak, jalan kaki 2 jam dari sini ke kota Sidrap tak sampai. Kata semut Jakarta, bagaimana mungkin kamu sampai di Jakarta? Kata semut Sidrap, aku tidak jalan sendiri. Nempel sama guru yang ceramah Isa kemarin itu. Dia tahu saya masuk ke bajunya, saya ikut bermalam di Wisma, pagi-pagi dia ke Parepare, nanti kemudian ke Makassar, saya ikut, saya sampai. Kata semut Jakarta, oh seperti itu, percaya dia. Kenapa? Karena semut itu dibawa oleh badan saya. Jadi Isra Mi'raj itu bukan sesuatu yang aneh untuk dibayangkan dengan akal sehat. Oleh karena itu, ketika Rasulullah misalnya jalan dari Masjidil Haram, yang mau saya ceritakan satu titik saja, dari Al-Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ke masjid yang namanya Al-Aqsa. Itu kata ahli tafsir. Nabi itu sudah dikasih tahu sama Allah bahwa nanti dalam syariatmu akan ada 3 tanah suci, akan ada 3 masjid utama. Yang pertama Al-Masjidil Haram, yang kedua disebut di Quran Al-Masjidul Aqsa. Aqsa itu kalau belajar nahwu namanya isim tafdil, ya. Kalau Jamil itu ganteng, kalau Jamilah itu cantik, kalau yang paling bagus itu namanya Ajmal. Kalau jauh itu bahasa Arabnya Ba'id. Kalau paling jauh itu namanya Ab'ad. Kata Quran, masjid yang saya sebut ini 3 sebetulnya. Cuma yang terbaca mata 2. Al-Masjidil Haram dengan masjid yang paling jauh. Kalau ada masjid yang paling jauh, sebelum sampai yang paling jauh, ada masjid yang jauh dari Mekah. Itulah masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan Masjid Nabawi. Jadi di sini Rasulullah itu disuruh sama Allah untuk memulai perjalanan Mi'raj nanti bertemu dengan Allah. Itu dimulai dari Masjidil Haram. Kenapa kok tidak langsung ke Sidratul Muntaha? Tapi harus transit, harus berhenti dulu di tempat yang namanya Al-Aqsa. Masjid Aqsa itu kata Allah, Alladzi barakna haula. Itu tempat yang penuh dengan keberkahan. Nah, ini yang orang mau saya jelaskan hari ini. Masjidil Aqsa itu tempat yang penuh dengan berkah. Berkah itu apa? Kita ini
sering salah memaknai barokah. Barokah itu kalau kaya barokah, kalau istrinya cantik itu barokah. Ya, salah. Barokah itu tidak selamanya bersifat materi. Al-Masjidul Aqsa itu Allah pilih sebagai tempat yang mubarakah. Itu kata ulama berkah duniawi. Ya, Bapak nanti bisa lihat orang yang pernah melihat Masjidil Haram, orang yang pernah melihat Masjidil Aqsa, itu pasti yang pernah melihat Masjid Nabawi, itu pasti akan terpesona dengan kota suci Yerusalem. Kotanya indah juga. Di waktu pagi indah, di waktu malam indah. Dan ini satu-satunya kota yang disucikan oleh 3 agama. Maka kalau masuk ke Masjidil Aqsa, itu menarik. Umat Islamnya memperdengarkan adzan, umat Islamnya memperdengarkan Al-Quran. Nanti pada masa tertentu mendengar lonceng gereja dari Kanisatul Qiyamah. Nanti berjalan ke pojok lagi, ada orang Yahudi ibadah di tembok yang namanya tembok Rahmat. Ini adalah Ardul Mubarakah. Kenapa? Semua agama besar itu pasti lahir asal muasalnya dari Al-Masjidil Aqsa. Semua nabi Bani Israel, ini kan sebelum adanya Islam, itu kan syariat Allah yang paling besar itu dibawa oleh Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi. Karena Nabi Ibrahim yang pertama kali menyebarkan syariat agama, yang syariat itu bisa dipakai oleh kita. Kalau syariat Nabi Adam tidak bisa dipakai sama kita. Karena Nabi Adam itu syariatnya bakal itu kakak nikah sama adik. Kenapa kakak nikah sama adik? Kalau dia tidak nikah sama adiknya, dia tidak bisa nikah. Kenapa tidak bisa nikah? Karena tidak ada orang. Makanya ya zaman Nabi Adam itu tidak ada yang namanya hukum. Tidak ada hukum jual beli. Tidak ada. Apa yang mau dijual? Semuanya punya Nabi Adam. Puisi dulu Pak Puisi, Pak Pemirsa, tidak ada sama Nabi Adam. Kenapa? Tidak ada orang pencuri. Kenapa tidak ada orang pencuri? Karena tidak ada orang. Siapa yang mau mencuri? Cuma Nabi Adam sendiri. Kemudian ada istrinya Siti Hawa. Kemudian anak-anaknya. Tidak bisa. Maka agama itu sejarahnya itu dimulai dari Al-Aqsa. Karena disitulah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini bapaknya para nabi yang hebat. Bu, tahu nggak? Kenapa Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi? Disebut biangnya para nabi. Ibu tahu nggak? Kalau nggak tahu saya beritahu. Nabi Ibrahim itu jadi bapaknya agama tauhid, bapaknya semua syariat Allah. Karena Nabi Ibrahim itu istrinya 2. Makanya Nabi Ibrahim jadi hebat karena istrinya 2. Suami pun gak hebat. Kenapa? Istrinya 1. Nabi Ibrahim nabi yang hebat gak? Dikatakan bapak semua nabi, menjadi biang semua agama. Itu karena istrinya 2. Nabi Ibrahim istrinya berapa, Bu? 2. Makanya hebat. Suamimu hebat gak? Bu, saya mau tanya. Di Quran itu Allah ngasih contoh 3 rumah tangga. Yang pertama, rumah tangganya Nabi Nuh. Itu suaminya soleh, seorang nabi, tapi istrinya masuk neraka. Itu rumah tangganya Nabi Nuh. Rumah tangga yang kedua, itu rumah tangganya Fir'aun. Suaminya masuk neraka, tapi istrinya diberi istana oleh Allah di surga. Yang ketiga, ini rumah tangganya Nabi Ibrahim. Suaminya masuk surga, istrinya juga masuk surga. Ibu kalau saya suruh milih, Ibu, dari 3 contoh
Ibu kepengen rumah tangganya kayak Nabi Nuh, kayak Fir'aun, apa kayak Nabi Ibrahim? Alhamdulillah. Ada rekamannya kan ini? Ada rekamannya kan? Dan ada apa? Kepala kawan. Semua ibu-ibu bapak-bapak bilang rumah tangganya kepengen seperti rumah tangganya Nabi Ibrahim. Bapak besok pagi datang ke kawah kawin lagi. Nanti pasti ditanya sama beliau nih, mana surat izin dari istri pertama? Gampang, Bapak bawa rekaman ceramah saya malam ini. Lihat Pak Kepala KUA di Facebook nih, istri saya teriak dari belakang. Dia kepengen rumah tangganya seperti rumah tangga Nabi Ibrahim. Itu kalau ngaji usul fikih, mafhumnya memberi izin, merestui dan meridhoi suaminya kawin lagi. Kayak Nabi Nuh, kayak Fir'aun, apa kayak Nabi Ibrahim? Diam sekarang ini. Tenang. Kalau ngaji sama saya semuanya aman. Ibu jawab, saya kepengen rumah tangga saya kayak Nabi Ibrahim. Nanti Bu, suami-suami akhir zaman model ini Bu, begitu pulang pasti ibu dipanggil. Kalau tadi bilangnya di masjid kepengen suaminya seperti Nabi Ibrahim. Iya, jawab, saya kepengen punya suami kayak Nabi Ibrahim. Bapaknya pasti ngomong, kau tahu tidak? Nabi Ibrahim itu istrinya dua. Ibu jawab, tahu. Tapi abang harus tahu, Nabi Ibrahim itu beristri dua setelah tidak mempan dibakar oleh Raja Namrud. Saya kepengen punya suami yang seperti Nabi Ibrahim, sepertinya beneran. Jadi kalau abang mau kayak Nabi Ibrahim, silakan. Saya tidak minta abang dibakar. Di dapur ada kompor. Ya. Saya nyalakan 5 menit dulu abang. Setelah kompor nyala 5 menit, tolong abang duduk di atas kompor. Kalau pantatnya tidak terbakar, silahkan kawin lagi. Kalau terbakar, saya antar ke RSUD. Mudah-mudahan ditanggung sama BPJS. Tenang Bu, Nabi Ibrahim ini itu disebut tiangnya banget. Karena Nabi Ibrahim hidupnya di mana itu? Di Palestina. Istrinya dua Bu. Yang satu Hajar, yang satu Sarah. Dari istrinya yang Sarah punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Yang nomor 11 namanya Nabi Yusuf. Nanti yang 11 dan 10 yang asalnya membuat Nabi Yusuf itu diberi pertaubatan sama Allah, diangkat semuanya menjadi nabi sekaligus suku utama Bani Israel yang jumlahnya 12. Dari situ semua nabi dari Nabi Ibrahim sampai yang terakhir Nabi Isa, Nabi Yahya itu pasti keturunannya Nabi Ibrahim dari istrinya yang bernama Sarah. Dari istrinya yang satu Hajar, tidak ada yang jadi nabi setelah Nabi Ismail. Tidak ada, cuma Nabi Ismail satu. Nanti ribuan tahun baru ada yang jadi Rasul. Tapi Rasul yang paling besar, junjungan kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata ulama, Al-Masjidil Aqsa, tanah yang ada di Palestina itu disebut tanah yang penuh dengan keberkahan. Pertanyaannya, kenapa tidak disidrat saja tanah yang penuh berkah? Kenapa Nabi Ibrahim tidak di sini? Coba Nabi Ibrahim di sini, Masya Allah, dimakamkan di sidrat. Wah, kuncinya ketua PCNU. Ini yang megang kunci makamnya siapa ya? Nabi Ibrahim. Saya rasa tanahnya kan jadi mahal. Kenapa? Di sini dikubur semua nabi seperti yang ada di Palestina. Oleh karena
dengan Rasulullah itu, kenapa jadi nabi di Mekah? Itu banyak alasan wajibnya. Nabi itu jadi pemimpin di Mekah, yang ikut Rasulullah itu rata-rata orang miskin. Yang kaya-kaya itu ikut Rasulullah itu belakangan, kecuali Sayyidina Abu Bakar, kecuali Sayyidina Utsman, kecuali Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang lain-lain itu miskin. Yang miskin itu yang banyak di mana? Di Mekah. Maka pengikut Rasulullah itu dibuat sama Allah. Yang pertama kali mesti orang Mekah dan miskin-miskin. Kenapa? Kalau orang miskin itu tidak banyak pikiran. Diajak Nabi apa saja, tenang. Oh, nggak punya apa-apa. Bapak nih, kalau datang ke masjid tidak pakai sendal, sholatnya khusyuk. Tapi kalau bapak baru beli sendal di pasar, harganya 300.000, dipakai sholat di masjid Fajar ini, imamnya baca Yasin. Begitu Yasin, katanya pakai sendal mahal, hilang sudah di sendalku. Hilang pasti. Dia mikir, saya terus apa menyelamatkan sendal misalnya. Kenapa? Itu namanya logika. Allah jadikan tempat yang penuh dengan keberkahan di Masjidil Aqsa. Itu ada sebab. Sebabnya apa? Jalan hidup penduduk asli di sana yang selalu memilih untuk mendukung perjuangan Nabi, sekalipun boleh jadi mereka menelan kepahitan dalam hidup. Itu yang menjadikan hidup mereka itu berkah. Ayo coba, sampai hari ini Palestina itu tidak punya apa-apa, tidak punya kapal perang, tidak punya helikopter, tidak punya senjata canggih. Tapi Israel sampai hari ini itu tidak bisa menaklukkan orang-orang itu. Kenapa? Karena mereka tetap dijaga sama Allah. Kenapa Allah jaga mereka? Karena mereka punya sikap dan jalan hidup yang selalu membela Allah, yang selalu membela para nabi. Maka jalan hidup, cara mereka hidup itu yang mendatangkan keberkahan. Hari ini hidup kita itu yang hilang barokahnya. Hidup kita ini hilang barokahnya, apalagi di kota besar. Karena hilang barokahnya. Waktu itu kayak nggak ada. Saya makanya diundang ke Sidrap sini. Itu rasanya bahagia betul. Tiap hari ketemu orang, makan baru sanggup, saya kasih makan. Bapak tidak dikasih wajar. Ya, Bapak kan diam saja, saya kan bicara. Ibarat mobil, Bapak nggak butuh bensin. Ya, Bapak mobil parkir, saya mobil ngegas ini. Butuh paling 3 piring ini saya. Untuk bisa bersuara kayak gini. Kalau dari kasih makan, saya juga bisa bersuara. Kenapa dari subuh saya di sini? Bayangin, dari subuh pindah ke kantor Kementerian Agama, selesai duhur, habis duhur ceramah lagi, Bapak. Selesai tadi asar, baru mau tidur sudah jalan ke sini lagi. Jadi karena saya seperti itu, dikasih bensin yang bagus, pertama, ya, Bapak bisa air sendiri bersyukur itu. Ya. Bapak-bapak, hari ini saya melihat di sini tuh orang masih hidupnya berkah. Tadi habis maghrib saya ke rumah beliau, semua tetangganya ikut makan, semua keluarganya ikut makan. Di Jakarta nggak mungkin. Orang di Jakarta sebelum-sebelum udah pergi. Nanti datang masuk rumahnya itu setengah 11 malam. Anaknya sudah tidur. Besok pagi dia harus berangkat, anaknya masih tidur. Kadang-kadang ya suami istri itu cuma statusnya aja. Suaminya hilang terus tiap hari. Ditanya ke istrinya, suamimu sehat? Nggak tahu, aku udah seminggu nggak lihat suamimu. Kan tidur bersama. Iya, asal suamimu datang, aku sudah mimpi. Suamimu pergi, mimpi itu belum selesai kata istrinya. Saya nggak tahu, hilang barokah waktu. Kalau di Jakarta itu enak, saya di sini tuh lama. Kayaknya udah seminggu saya. Kalau rasanya baru 2 hari di Jakarta, karena sebulan itu lewat begitu aja. Barokah waktu itu hilang. Barokah jabatan hilang. Barokah ilmu hilang. Coba, Bapak, ada orang ahli hukum kena hukuman. Ada orang ahli hukum kena hukum. Ada orang kerjaannya itu menghakimi dan menghukum. Sekarang orang itu dihakimi dan dihukum. Itu hakim agung yang ketangkap KPK. Ada orang tugasnya mengamankan, mohon maaf Pak Polisi,
Itu angkatan dong. Kerjaannya kan nangkap polisi yang nggak benar. Kaki propam. Hari ini orangnya malah diapakan? Ditangkap. Itu nandanya hilangnya barokah. Orang kalau dalam ahli hukum ngerti hukum mestinya nggak tahu hukum. Tapi sekarang orang ahli hukum itu kena hukum. Tandanya Allah cabut berkahnya jabatan, Allah cabut berkahnya ilmu. Berkah ini yang hilang akhir zaman. Berkah ini yang kita butuhkan dalam hidup. Ini kalau saya terangkan pakai Quran hadis 2 jam nggak selesai. Tapi kalau pakai cerita, mudah-mudahan 10 menit selesai. Kalau Bapak capek, saya lebih capek. Kalau Bapak ngantuk, saya lebih ngantuk sebetulnya. Tapi untuk ilmu kita harus semangat. Yang hilang dalam hidup itu berkah. Orang kalau kehilangan barokah, biar punya segala-galanya, itu tidak ada artinya dalam hidup. Orang yang punya berkah, biar hidupnya tidak punya apa-apa, dia akan melejit ke atas. Contohnya apa? Dulu ada murid datang ke Andre Burhan, Irak. Namanya Ibrahim bin Adham, wali besar. Dia bilang, guru, saya tolong doakan saya. Kata gurunya, kamu doanya minta doakan apa? Ya sama dengan doa yang sering kita minta. Minta duit yang banyak, minta uang yang banyak, rumah yang bagus, istri yang cantik, makanan yang enak, mati langsung masuk surga. Itu saya pikir kemauan kita semua. Betul enggak? Ada orang yang minta jadi orang miskin? Enggak ada. Semua orang mintanya kaya, semua orang minta naik jabatan, semua orang minta terhormat. Itu doanya pasti begitu. Murid ini datang sama Ibrahim bin Adham, guru doakan saya. Kamu minta doa apa? Saya minta supaya rezeki saya itu banyak, supaya jabatan saya itu tinggi, supaya ilmu saya itu hebat. Kata gurunya, salah. Nah, hidup itu bukan minta uang yang banyak, tapi minta rezeki yang berkah. Bukan minta ilmu yang banyak, tapi ilmu yang mendatangkan keberkahan. Kata muridnya, saya tidak percaya barokah, saya percaya duit. Saya tidak percaya ada istri yang barokah, kalau tidak cantik itu tidak percaya. Saya percaya kalau cantik itu yang mendatangkan kebahagiaan. Dia cerita begitu kan, kata gurunya, nak, yang penting itu berkah. Kamu tidak usah buka Quran yang tebal dan tidak usah cari itu dalam hadis. Kalau matamu kamu buka terhadap ciptaan Allah yang ada di dunia ini, maka kamu tahu betapa pentingnya mendapat barokah dari Allah. Kata muridnya, apa yang harus saya lihat? Kata gurunya, kamu lihat 2 ciptaan Allah. Alhamdulillah, di sini banyak. Tadi saya lihat, yang satu kambing, yang satu anjing. Ini sama-sama banyak di jalanan. Ya. Anjing ada, kambing pun ada. Kata Ibrahim bin Adham, kau lihat itu, ya, kambing dengan anjing. Yang pertama, kalau lagi hamil anjing perempuan dengan kambing perempuan hamil, nanti waktu lahir banyakkan anaknya kambing apa banyakkan anaknya anjing? Banyakkan anaknya anjing. Anjing kalau punya anak itu bisa 6. Sementara kambing itu anaknya paling banyak 1 atau 2. Kalau ada kambing punya anak 6, bapak cuma sholat subuh, Pak. Itu kiamat orang tidak menit. Karena mustahil kambing itu anaknya 6. Kambing itu anaknya berapa itu? 1 paling banyak 2. Ini yang pertama kata gurunya, lihat anjing itu kalau lahir itu banyak. Kalau kambing kalau lahir sedikit. Yang pertama ingat kata guru. Tetapi kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari, banyakkan anjing apa banyakkan kambing? Kata gurunya, tentu kata muridnya, tentu guru lebih banyak jumlahnya apa ini? Kambing daripada anjing. Kata gurunya, itulah contohnya berkah. Lahirnya sedikit, tapi jumlahnya banyak. Apalagi kata gurunya, kamu lihat lagi anjing dengan kambing yang setiap hari lebih banyak mati ya kan?
Lebih banyak kambing, Pak. Apalagi di Jawa. Di Jawa itu, Pak, kambing itu tiap hari mati. Ada tukang sate kambing mati. Ayo Bapak buktikan. Kalau ada orang buat sate di Sidrap ini, Bapak tanya saja, Pak, ini sate anjing apa sate kambing? Saya yakin yang ditanya marah. Enak saja kalau ngomong, ini jelas sate kambing. Berarti kalau ada tukang sate, itu musuhnya siapa? Musuhnya siapa? Musuhnya kambing. Ibu-ibu hamil, melahirkan bayi, sunnah melakukan yang namanya akekah. Yang dipotong anjing apa kambing tuh? Pernah akekah anjing? Yang diakekahkan kambing. Berarti kalau ada perempuan hamil, itu kambing itu galau, Pak, cemas. Wah, ini lahir mati aku, kata siapa ini? Kata kambing. Lihat, tiap hari mati, lahirnya sedikit, tapi jumlahnya lebih banyak. Kata Ibrahim bin Adam, itu namanya berkah. Kambing itu lebih berkah daripada anjing. Ini ceramah ini apa? Tidak ada yang tersinggung. Karena saya cerita anjing sama kambing. Kalau ada jamaah yang tersinggung, ya bisa jadi dia gadot atau dia anjing. Ini kata gurunya, itu menunjukkan yang dapat barokah itu kambing, bukan anjing. Terus gurunya ngomong lagi, coba perhatikan. Dari aspek lahiriah, hebatan kambing apa hebatan anjing? Kata muridnya, rasanya hebatan anjing dulu. Anjing dengan kambing itu lebih hebat anjing. Kata siapa ini? Kata murid. Kata gurunya, saudara tak benar. Coba diurai. Yang pertama nasab. Bapak tahu nasab? Turunan. Ya, kan kalau di Jawa itu ada bangsawan, dikasih raden. Bangsawan itu nasabnya bagus. Biasanya bapaknya raja, makanya dinamakan bangsawan. Bangsa yang ada di awan, tinggi. Kalau ini bangsa bumi, nggak di bawah. Ya, kalau bangsawan itu bangsa yang ada di awan, tinggi. Nah, nasab itu kadang-kadang kan menentukan terhormat atau tidak terhormatnya orang. Kadang anak kiai itu dihormati, anak Andre Guruta itu dihormati, walaupun tidak ngaji. Dihormati gara-gara apa itu? Bapaknya guru saya, walaupun anaknya tidak ngaji, tapi saya hormati anaknya karena dulu itu adalah ayahnya yang mengajar saya. Kata Ibrahim bin Adham, coba kau perhatikan, bagus mana nasabnya anjing, apa nasabnya kambing? Penting kan untuk diurai. Kata gurunya, jelas bagusan nasabnya anjing. Karena anjing itu ada yang masuk surga. Ashabul Kahfi itu anjing itu. Anjing Ashabul Kahfi, ya, yang namanya dalam tafsir itu ada yang mengatakan dikfir, bahasa Romawinya itu disebut Genesio. Itu anjing. Anjing ini tidak pernah sholat, tidak daftar jadi muslimat, tidak daftar jadi ansor, tidak ikut NO, tapi masuk surga. Kenapa? Karena senang sama orang yang ahli ibadah. Anjing itu ada di depan gua. Ashabul Kahfi itu ibadah di gua. Kata anjing, bagus betul orang yang ibadah. Karena bagus, saya jaga. Itu anjing menjaga orang baik ibadah. Nanti orang-orang baik ini akan Allah jadikan mukjizat sepanjang zaman. Ditidurkan, Pak. Ashabul Kahfi tidak lama sih, 300 tahun. Ya, Bapak nanti malam tidur, subuh bangun, baca apa? Doa. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amana. Alhamdulillah bangun subuh. Coba ibu tidur pulas sekali, ya, tidak bangun-bangun. Begitu bangun didahului, yang bangunkan dia man rabbuka, waman nabiyuka. Tidurnya lelap sampai ke akhir. Ashabul Kahfi itu tidur 300 tahun tuh. Padahal niatnya tidur sebentar, dikejar-kejar sama penguasa yang zalim, karena mereka capek juga. Istirahat satu malam saja di gua itu. Mereka tidak pernah tahu bahwa satu malam itu berubah jadi 300 tahun lebih. Bayangin, sekarang tahun 2000
300 tahun yang lalu itu tahun 1722. Mungkin penguasa Sulawesi masih Raja Boni, penguasa Jawa itu masih Sultan Demak. Tidurnya di kota Demak, itu pusat kerajaan Jawa. Begitu bangun, melihat Jokowi, Prabowo, Ganjar, Anies, kaget. Apa ini? Raja saya kok berubah semua? Karena tidurnya 300 tahun. Anjing ini karena setia, jaga orang soleh, sama Allah itu ditidurkan 300 tahun. Yang ini bangun, anjingnya ikut bangun. Yang ini masuk surga, anjingnya masuk surga. Tidak pernah wudhu, tidak pernah sholat, karena jaga orang baik masuk surga. Maka kalau banser tidak masuk surga, itu kebangetan. Ini ada banser jaga saya, dari kemarin banserin jaga saya. Anjing jaga Ashabul Kahfi masuk surga. Kalau banser tidak masuk surga, itu pasti salah bansernya, bukan salah Allah. Kenapa? Anjing jaga Ashabul Kahfi masuk surga. Maka kata Ibrahim bin Adham, nasabnya bagusan anjing. Kenapa? Kakek moyangnya masuk surga. Maka bapak kalau ada anjing di sidra, itu tidak boleh dia lempar pakai batu. Nanti dia ngomong, jangan kau lempari aku dengan batu. Kakekku di surga, kakekku di mana? Wah, repot jawabnya itu, Pak. Itu artinya apa? Nasabnya anjing bagus. Nasabnya kambing udah jelas nih. Anjing jelas masuk surga. Kambing ada di surga, Pak. Malaikat Jibril naruh kambing di surga. Itu orang penduduk surga kaget, kok ada kambing di sini? Tidak pernah tahu bahwa nanti kambing ini dipelihara oleh malaikat Jibril untuk diturunkan ke dunia, menggantikan gantinya Nabi Ismail waktu disembelih. Jadi kambing itu ada di surga, turun ke dunia. Sementara anjing yang satu ada di dunia, masuk ke dalam surga. Nabi Adam itu turun dari atas ke bawah. Rasulullah dari bawah Isra Mi'raj naik ke atas. Mulia mana? Mulia mana? Mulia yang ke atas daripada yang turun. Maka di situ anjing nasabnya lebih bagus dari kambing. Satu. Yang kedua, ilmu. Ilmunya kambing sama ilmunya anjing itu bagusan ilmunya siapa? Bagusan ilmunya anjing. Bermanfaat. Bermanfaatnya di mana? Nih, anjing itu bisa menentukan halal dan haramnya binatang an'am yang mau saya makan. Bapak kalau lihat sapi itu halal, tapi ada syaratnya, 2 syaratnya. Yang pertama bukan sapi orang. Kalau sapi orang ini dia bapak baca Bismillahirrahmanirrahim. Sapi orang haram. Kenapa haram? Bukan soal basmalahnya. Tahu nyolong sapi orang. Haram itu. Yang kedua harus disembelih. Nah ini yang menarik. Semua binatang itu, sapi, kambing, ayam, itu harus disembelih. Pakai apa sembelihannya? Kata Rasulullah bebas. Mau pakai besi, baja yang jadi pisau, boleh. Mau pakai bambu yang tajam, boleh. Mau pakai benang yang tajam itu, boleh. Asal yang dipotong ayam. Ya, jangan sampai dipotong pakai benang. Ya, Masya Allah. Ya, itu bisa jerit-jerit tapi apapun boleh. Selama alatnya tajam. Tapi Islam kasih garis teman. Tapi tidak boleh pisau yang digunakan itu berbahan baku tulang. Jadi kalau bapak lihat ada gajah itu punya apa namanya? Yang tulang itu apa namanya? Gading. Gadingnya dicopot, kemudian diasah padem, dipakai untuk menyembelih sapi. Haram. Kenapa? Karena gading itu termasuk bagian dari apa itu? Tapi anehnya agama ini tulang haram. Tapi kalau giginya anjing halal. Bapak kalau lihat di Australia itu ada yak yang besar. Itu disembelih sulit karena besar kan. Atau di NTB ada binatang namanya kijang. Tahu kijang? Tapi bukan Innova. Ya. Jadi kijang yang terangnya Rusawi. Itu larinya kencang, Pak. Bapak mau tangkap gak bisa. Bapak boleh nih menangkap dan menyembelihnya diwakilkan kepada siapa ini? Anjing. Tapi di
Di Sidrap nggak ada, di Jakarta ada. Saya pernah lihat mobil lewat ini berhenti, anjing turun, mobil lewat anjing turun, mobil lewat anjing turun. Saya penasaran apa ini? Saya tanya sama security-nya, Pak, ini apa Pak? Kok anjing turun? Oh ini sekolah anjing. Saya kaget betul. Ini sekolah anjing Pak. Anjing ada sekolahnya? Ada. Pak Ustadz orang piknik tidak tahu kalau anjing itu ada sekolahnya. Saya bilang pun, kalau anjing sekolah di sini jadi apa Pak? Masya Allah, ya bayarannya itu mahal Pak, 70 juta. Itu kalau dimasukkan pesantren di Sulawesi Selatan, itu 7 turunan tanah dari pesantren itu. Maka karena saya penasaran, saya dipanggil Pak, Ustadz anjing. Keluar nih guru anjing, bangga Pak, pakai jas, pakai dasi. Saya sarungan, siapa apa? Walaupun sarungan kan murid saya orang. Daripada dia pakai dasi, muridnya. Saya tanya Pak, kalau anjing di sini gimana? Oh, jadi pinter Pak. Jadi pinternya gimana? Pak polisi itu punya anjing di Jakarta. Saya punya teman di Brimob itu cerita, ada anjing itu, rasnya itu ditus K19. Itu harganya bisa 2 miliar Pak ini. Anjingnya pinter itu. Saya tanya sama Ustadz anjing, Ustadz, kalau anjing pesantren di sini, ini jadi bagaimana? Oh, jadi pinter Pak. Pinternya gimana? Dikasih tahu. Dia bisa berburu Pak. Saya tanya, gimana cara berburunya? Gampang Pak. Bapak ajarkan dulu mengenai binatang-binatang buruan. Misalnya ada rusa, ada gambar rusa atau ada rusa benar. Pegang 2 jari, ini kata Ustadz anjing, ini ilmunya anjing. Saya ajarkan sama bapak-bapak ya. Bukan berarti bapak-bapak mau jadi anjing, enggak. Ini supaya tahu, supaya jelas kerama saya. Pegang 2 mata bapak, mata saya begini. Ya, pegang 2 mata anjing. Ini. Terus binatang buruannya kasih tahu, sana. Coba ada anjingnya kan? Anjingnya terus lihat. Terus dia gonggong. Itu artinya paham bos. Bos ingin rusa itu saya tekankan. Iya, dalam mazhab Imam Syafi'i sederhana Pak. Pukul paha kanan anjingnya itu sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata agama, anjing ini menggantikan fungsinya pisau. Saya menyembelih harus baca basmalah, maka saya melepas anjing sambil baca basmalah. Dia lari Pak, bahkan digigit rusanya mati. Halal apa haram? Tunggu dulu. Tidak langsung halal dan langsung haram. Lihat nih kata agama, ini dalam fikih. Kalau saya sampai di sana, anjingnya kan gugup. Bos, beres, mati sudah dirusak. Saya ke sana Pak. Kalau sampai di sana, rusanya utuh dari kepala sampai buntut, kakinya semua utuh, tidak dimakan sama anjing, itu hukumnya jadi halal. Kenapa halal? Anjing ini habisnya di hadis Riyadhus Shalihin. Dia belajar babul wakalah, dia belajar babul amanah. Wakalah itu adalah mewakilkan anjing, saya wakilkan kamu untuk membunuh rusa itu. Rusa itu punya saya, bukan punya kamu. Berangkat dia. Karena habisnya di Riyadhus Shalihin, dia tekan, dan dia ambil apapun. Ini anjing pinter, hukumnya menjadi halal. Saya mikir, anjing itu kalau jujur, itu lebih jujur dan lebih hebat dari panitia kurban. Bapak pernah kurban kan? Saya pernah. Habis sholat itu, tidak boleh pulang sama ketua masjid. Pak, tolong Bapak teliti dulu itu kambing-kambing, disembelihnya benar apa enggak? Ya saya nurut, saya lihat. Masjidnya itu kambingnya banyak Pak, ada 100 gitu Pak. Digantung-gantung sudah mati. Saya periksa benar sembelihannya, benar. Di pojokan kaki saya, karena kakinya ada yang tinggal 3. Kaki belakangnya hilang Pak. Saya panggil ketua masjidnya ini dasar nih kaki cacat ini. Kata ketua masjid, nggak ada yang cacat Pak. Semua kakinya 4. Dikali-kali ada di bawah beduk 1 Pak. Itu yang mempenting siapa?
Panitia. Saya kadang-kadang Pak menganggap anjing kalau jujur itu lebih hebat dari santri saya. Saya punya santri, kalau bikin acara, semua yang datang saya kasih makan. Cara ngitungnya gimana? Pakai nampan. Satu nampan cukup untuk 3 orang. Ya kan? Berarti kalau yang datang 20.000 orang, saya harus menyiapkan 7.000 nampan. Saya taruh nampan itu di kelas-kelas di pesantren. Santri saya suruh jaga satu, kamu jaga ya. Nanti kalau sudah selesai, ini nampan-nampan keluar kasih pada tamu. Dikasih kalau selesai. Dia diam di samping kelas. Karena dia sudah selesai tugasnya, saya kasihkan. Saya panggil, sini. Kamu sudah selesai tugasnya? Sudah, Kiai. Sudah dibagi semua makanan. Sudah, Bu. Semua kamu sudah makan. Nah, kalau begitu, ayo kamu makan sama saya sekarang. Tidak mau sama saya. Tidak usah, Kiai. Tidak usah, Bu. Saya tidak usah makan. Saya dengar kayak gitu senang betul. Ini santri berarti mengerti hadis Nabi. Makanya yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Harus menghormati siapa itu? Tamu. Dia sudah Pak, biar kamu makan semua. Senang saya. Tahu-tahu temannya berbisik kepada saya. Guru, dia tidak bakalan mau makan nasi buri. Kenapa? Dia tadi jaga nasi buri. Satu kelas, dia jaga 50 nampan. Dia jaganya bawa sendok 1. Oke? Dari setiap nampan diambil 1 sendok. Ada nampan nih, isinya nasi untuk 3 orang. Bapak ambil 1 sendok, kelihatan berkurang nggak Pak? Tidak kelihatan 1 sendok. Dia makan 1 sendok 1 nampan. Tapi di situ ada 50 nampan. Berarti yang masuk perutnya itu 50 sendok. 50 sendok itu sama dengan 3 piring. Jujuran panitia maulid apa anjing? Jujuran santri saya apa anjing? Jujuran anjing. Saya kadang-kadang kalau melihat pejabat pemerintah itu masih suka korupsi, saya kepengen mereka itu disekolahkan di sekolah anjing. Kenapa? Anjing sekolah itu amanah tahu. Itu rusak punya saya bukan punya dia. Masa pejabat tak tahu? Kalau APBN itu punya rakyat masih diberi colok. Ada yang tidak setuju? Anjing tidak setuju. Karena dia tersinggung dengan cara saya ini. Ya, itu anjing Bapak. Jujur, hebat, ilmunya bermanfaat. Ilmunya bandot, jangan diamalkan. Rusak rumah tangga Bapak. Tahu bandot? Kambing laki itu yang suka kambing. Asal lihat janda serbu, asal lihat janda eksekusi. Mau itu istri orang, mau itu anaknya, siapapun kalau bandot sikat. Ilmunya kambing tidak bermanfaat, tapi ilmunya anjing itu mendatangkan manfaat. Jadi 2 fish. Yang pertama, nasabnya bagusan anjing. Ilmunya bagusan anjing. Yang ketiga, fisiknya bagusan anjing apa bagusan kambing? Pasti bagusan anjing. Coba ke Bandara Sultan Hasanuddin. Saya maaf Pak Polisi. Ada polisi kadang-kadang kurus polisi. Tapi pegang anjing yang mahal itu jadi gagap. Polisinya itu jadi berwibawa kalau pegang anjing. Ayo coba Kapolres Sidrap suruh bawa kambing. Pasti Bapak tertawa. Ini rupanya nggak naik pangkat, stres tidak bawa kambing kemana-mana. Betul kan? Betul kan? Saya sudah buktikan Pak. Saya punya anak nomor 2 ini. Senang sama semua binatang, termasuk anjing. Tapi mau beli tidak berani karena bapaknya Andre Guruta. Masa anaknya Andre Guruta udah anjing takut dia. Tapi senang. Dulu mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu, kalau hari Ahad itu di depan rumah itu banyak diplomat asing olahraga. Ada orang Amerika, orang Inggris. Biasanya lari bawa anjing. Saya pulang ngaji subuh-subuh, tidak boleh masuk rumah. Pertama saya keluar dulu. Ada apa? Udah keluar. Kita jalan-jalan lihat orang olahraga. Saya ikuti anak saya. Tahu-tahu dia ngomong sama orang Inggris. Nggak tahu apa yang diomongin. Tahu-tahu kaki anjingnya dikasih saya. Itu pengalaman dalam hidup saya sebagai kiai. Pertama kali dikasih anjing di sini. Anjingnya dipegang ke saya. Saya tanya sama anak saya. Apa ini nak? Begini Abi. Abi itu udah kebanyakan foto sama kiai. Foto sama ketua PCNO se-Indonesia sudah. Tapi belum pernah Abi itu foto sama anjing.
gimana nak? Ya sekali-kali lah foto sama anjing. Kok anjingnya kering, mulutnya juga dijaga, kan gak najis. Kata siapa ini? Karena kering sama kering. Ya sayang anak, nurut saya. Saya di sebelah kanan, anjing di tengah, anak saya di sebelah kiri. Di foto kayak bapak-bapak, cek-cek, nggak masalah. Masalahnya di-upload ke Facebook. Untung waktu itu belum ada Instagram dan TikTok. Baru Facebook aja zaman itu. Di-upload. Begitu di-upload, saya besoknya itu lihat Facebook anak saya. Saya kaget ada foto saya di sini. Dan saya jadi sakit hati ngelihat yang komentar. Kan kalau ada foto itu kan ada yang komentar kan. Yang komentar itu anak saya banyak followersnya, ada 100 yang komentar. Karena yang komentar 100, saya penasaran, saya buka komentar yang pertama. Anak saya namanya Alifah, perempuan. Ditegur sama temannya, Alifah, itu yang di tengah siapa namanya? Ganteng. Jadi yang di tengah siapa Pak? Yang di tengah siapa? Anjing. Yang komentar kedua tanya lagi, Alifah, yang di tengah itu gemesin ya, pengen saya cium. Siapa yang mau cium? Anjing. Itu 100 Pak. Saya nggak usah cerita satu-satu. Sampai nomor 60. Ini kalau menurut KPU sudah menang Pak. Sudah 50% plus 10. 60 itu nggak ada yang nanya saya. Nggak ada nanya Alifah, itu bapak-bapak yang di kanan itu siapa? Nggak ada. Semuanya ngomentarin anjing. Semenjak itu Pak, saya nggak berani nyalon DPR. Saya nggak berani nyalon gubernur. Karena berdasarkan survei internal anak saya, elektabilitas saya dengan anjing itu kalah telak. Anjing sudah dapat 60, saya belum dapat 1 suara. Kalau saya terus-teruskan, mungkin anjing dapat 90, saya cuma dapat 10. Padahal saya ini kiai, muka saya juga nggak jelek-jelek amat, tapi ternyata sama anjing kalah. Coba saya foto sama Bandot, saya yakin menang. Tidak ada perempuan. Saya pengen megang bandot. Oh enggak, daripada megang bandot kata ibu-ibu, mendingan megang suami orang gitu kan, daripada megang bandot. Oke, nasihatnya penting. Anjing sama kambing, menang anjing segala-galanya. Nasabnya bagus, ilmunya bagus, fisiknya bagus. Tapi kata Ibrahim bin Adham, kenapa yang dapat berkah itu kambing itu? Kata Ibrahim bin Adham, anakku, kambing itu dapat berkah walaupun kalah segala-galanya. Karena jalan hidupnya kambing itu lebih bagus dari jalan hidupnya anjing. Muridnya mikir, jalan hidup apa? Mau sama-sama binatang. Kata gurunya, betul sama binatang. Nikah juga tidak sama kalau soal itu. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Anjing itu, angka kambing itu, kalau sudah maghrib, sejahat-jahatnya kambing, sebandot-bandotnya bandot. Itu kalau maghrib pulang. Nanti Isya itu kambing mesti tidur. Saya sudah tanya nih, saya punya kambing. Kalau enggak nanti saya disalahkan waktu ceramah. Saya tanya, kau punya kambing? Benar? Ceritanya benar Pak? Kambing kalau maghrib itu pulang. Tidak ada kambing kalau maghrib itu tidak pulang. Mesti kambing itu kalau maghrib nyari jalan ke rumah. Kalau saya tanya, kalau di tepi jalan janda bagaimana? Oh, enggak dieksekusi Pak. Paling diingat-ingat saja kandangnya di mana. Ya, mungkin paling bisa minta nomor WhatsApp-nya saja. Tapi kambingnya Isya mesti pulang sampai di rumah. Apa yang terjadi tidur di malam ini? Nanti menjelang subuh jam 3 malam, kambing-kambing ini bangun. Di waktu Allah sedang membagi rahmatnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Kita sebentar ini mau Ramadan. Kata Rasulullah, wa fis sahuri barokah. Waktu sahur itu waktu yang penuh dengan barokah. Si kambing ini kalah segala-galanya, tetapi kalau mau subuh bangun, karena dia bangun di waktu yang baik, Allah sedang turunkan keberkahan, maka kambingnya dapat keberkahan. Anjing sebaliknya, kalau malam
Allah kasih barokah waktu menjelang subuh, anjingnya tidur. Karena tidur, anjing kehilangan barokah. Paham Ibu? Bu, malam ini perhatikan suaminya. Kalau suami ibu malam ini tidak tidur-tidur ini Bu. Tapi kalau as-salatu khairun minan naum, tidur, dibangunin tidak bangun-bangun, tolong Bu, periksa pantatnya. Jangan-jangan ada buntutnya. Karena kata wali besar Ibrahim bin Adham, yang malam tidak tidur, subuh tidur, namanya anjing. Namanya ibu-ibu tidur dengan orang yang tidak tidur-tidur kalau malam. Kalau subuh tidur, berarti ibu tidur dengan siapa Bu? Bukan saya bilang Pak, istrinya Pak. Katanya anjing. Iya, ini pidato kayak kasar Pak. Nyebutnya anjing dengan kambing, tapi itu maknanya dalam. Orang boleh kalah segala-galanya, tapi kalau hidupnya berkah, dia pasti menang. Orang boleh punya segala-galanya, boleh banggakan nasabnya, boleh banggakan ilmunya, boleh banggakan kekayaannya, boleh banggakan kecantikannya, tapi hilang barokah, salah jalan hidupnya, maka dia kehilangan segala-galanya. Nah, ini ilmu Isra Mi'raj yang harus kita amalkan. Mengapa kalau Masjidil Aqsa itu penuh keberkahan, padahal di sana dijajah, di sana terjadi peperangan, tetapi bukan soal itunya. Orang biar waktu ditindas, kayak orang di Sidrap. Dulu zaman Belanda, saya yakin semuanya masjid walaupun pakai obor. Sekarang di kota besar, belum tentu Pak pergi ke masjid. Belum tentu, padahal jalanannya bagus, sepeda motornya bagus, tapi belum tentu berangkat ke masjid. Padahal punya motor, punya sendal, masjidnya bagus, belum tentu berangkat. Tapi kakek-kakek kita dulu diancam sama Jepang, diancam sama Belanda, tetap sholat masjid. Itu namanya berkah. Jadi malam hari ini Bapak terserah ya, mau jadi yang kambing atau mau jadi yang anjing. Itu yang menentukan bukan masa, bukan jabatan, bukan harta, bukan rupa. Yang menentukan adalah jalan hidup Bapak. Kalau jalan hidup Bapak dekat kepada amalan yang diridhoi oleh Allah, maka Bapak pasti akan bertemu dengan ridho Allah. Kalau Bapak memilih jalan yang dimurkai oleh Allah, maka Bapak menjadi orang yang paling rugi. Karena Bapak akan kehilangan yang pertama kali adalah kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini Allah jadikan jam'ana hada jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini menjadi tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan khairat dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita, membersamai kita, menjaga kita, menjaga anak keturunan kita, menjaga keluarga kita, menjaga orang-orang yang kita cintai, menjaga orang-orang yang mereka mencintai kita, menjaga orang-orang yang kita masuk ke dalam rumah mereka dan yang mereka masuk ke dalam rumah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihil Fatihah ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man abdi yaghfir wa yarham
Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi hawaijina litubda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.